Oke, shalom anak-anak semua, apa kabar kalian? Bisa berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini kami anak-anakmu boleh bangun Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat, juga dengan keadaan hati yang gembira ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan belajar agama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami walaupun kami saat ini masih belajar dari rumah. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini. Berkatilah anak-anakmu sekarang yang masih belajar di rumah Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berikan mereka kesehatan, juga kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran 6. Ya, kalian boleh buka buku paket kalian, itu di halaman 54 ya. Halaman 54, kalian buka buku paket. Halaman 54, judulnya adalah Beraneka Ragam Hewan Ciptaan Tuhan. Beraneka Ragam Hewan Ciptaan Tuhan ya. Seperti biasa akan bacakan, kalian tolong simak buku paketnya supaya mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang berbagai macam tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Masih ingatkah kamu berapa jumlah jenis tumbuhan di Indonesia? Nah, masih ingat nggak kalian? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan. Nah, kalian boleh buka kembali lihat buku paketnya lagi. Buka buku paketnya, itu ada di halaman, tunggu sebentar ya, kita akan di halaman 38 itu kelihatan bahwa di Indonesia memiliki kurang lebih 25.000 jenis flora, di mana jumlah itu mencakup lebih dari 10% jumlah total flora di dunia. Wow, banyak sekali ya jenisnya, 25.000 jenis flora. Nah, sementara fauna, tumbuhan, hari ini kita akan pelajari ya. Sama seperti halnya tumbuhan, Allah pun menciptakan berbagai macam hewan. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang beraneka ragam hewan-hewan yang diciptakan Allah dan manfaatnya bagi manusia, serta cara kita bersyukur atas berbagai hewan yang telah diciptakan oleh Allah ya. Bagaimana cara kita bersyukur, itu akan kita bahas sama-sama. Nah, lanjut lagi. Dari proses penciptaan alam dan isinya, masih ingatkah kamu pada hari keberapa Allah menciptakan hewan-hewan? Masih ingat? Ya, Allah menciptakan hewan-hewan pada hari yang kelima dan pada hari yang keenam. Coba kamu sebutkan hewan apa yang diciptakan pada hari yang kelima dan pada hari yang keenam. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 24 sampai 26 ya. Nah, kita akan bahas pada hari yang kelima Allah menciptakan berbagai hewan di dalam air. Seperti apa hewannya? Yang pertama, berbagai jenis ikan. Ikan itu ada ikan tongkol, ikan mas, ikan mujair, ikan lele, ikan pari, ikan bandeng. Nah, itu ikan yang ada di air ya. Terus ada cumi-cumi, ada udang, seafood, kerang, gurita, kuda laut, bintang laut, ubur-ubur, dan lain-lain. Itu adalah hewan yang ada di dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai burung di udara, seperti contohnya burung elang, burung merpati, burung gagak, burung nuri, burung kakatua, burung beo, kutilang, nuri, burung hantu, dan burung pipit ya. Jenis-jenis burung salah diantaranya seperti itu. Jadi pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di air dan juga binatang-binatang yang ada di udara. Nah, pada hari yang keenam, apa yang Allah ciptakan? Binatang apa yang Allah ciptakan? Adalah hewan-hewan di darat seperti hewan ternak, hewan melata, dan hewan buas ya. Contohnya, kalau hewan ternak ada sapi, kambing, domba, babi, kerbau, kuda, kelinci, ayam yang ada di darat pokoknya ya. Nah, yang kedua, hewan melata. Hewan melata itu ada kadal, iguana, ular, buaya. Itu contoh hewan-hewan yang melata ya. Sementara hewan buas atau hewan liar yang kalian pasti tahu kalian. Ada harimau, singa, beruang, macan, gajah,
orangutan, dan gorila. Ini adalah termasuk binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang buas ya, binatang-binatang yang liar. Inilah yang diciptakan Allah pada hari yang kelima dan pada hari yang keenam, binatang-binatang yang ada di dunia ini ya. Nah, ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana hewan-hewan yang diciptakan Allah membantu manusia. Nah, ada berapa contoh? Ada 3 ya. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu apa contohnya? Binatang apa yang dipakai, yang digunakan Allah untuk membantu Nabi Nuh? Nah, itu adalah burung gagak dan burung merpati. Itu ada di Kejadian 8 ya, kisah Kejadian 8. Ketika Allah mendatangkan air bah di bumi, Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Turunlah hujan tanpa henti di bumi. Sesudah 150 hari, air itu pun mulai makin lama makin berkurang dan dari muka bumi. Nuh melepaskan seekor burung gagak, tetapi air pun belum turun juga. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati, tetapi burung tersebut masih kembali ke bahtera karena air pun masih belum surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan melepaskan kembali burung merpati, dan burung itu pun tidak kembali lagi ya. Hal ini menjadi tanda bagi Nuh bahwa muka bumi sudah mulai mengering, sudah kering, dan mulai muncul tumbuh-tumbuhan baru, tunas-tunas baru ya, itu artinya. Nah, Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang besertanya pun bisa keluar dari bahtera. Burung gagak maupun burung merpati menjadi alat untuk memberikan tanda bahwa kepada Nuh bahwa air bah sudah mulai surut. Itu ya, Tuhan pakai hewan seperti burung gagak dan burung merpati untuk membantu Nuh bahwa menandakan air bah sudah mulai surut dari muka bumi, sehingga mereka, Nabi Nuh beserta keluarganya, bahkan binatang yang dibawanya boleh keluar dari bahtera itu ya. Yang kedua, Nabi Elia. Nabi Elia itu dipakai adalah burung gagak ya. Burung gagak itu dalam kisah di Elia terdapat di 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 2 sampai 6. Ulangi, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai 6 ya. Ketika musim kemarau yang panjang terjadi selama 2 atau 3 tahun, Elia disuruh Allah pergi ke tepi sungai Kerit ya. Allah tetap memelihara hidup Elia pada musim kering yang hebat dan memakai burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia setiap sore dan setiap pagi. Jadi burung gagak dipakai Allah untuk membantu Nabi Elia pada saat itu musim kekeringan terjadi. Terus Elia itu suruh pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, Elia tinggal di situ, dan bagaimana Nabi Elia bisa dapat makan? Itu Allah memakai burung gagak untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Elia setiap pagi dan setiap sorenya untuk membawakan makanan ya. Nah, yang ketiga adalah keledai Bileam. Itu keledai Bileam itu terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 35. Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 35 ya. Saat Bileam akan pergi mengutuki bangsa Israel seperti yang diperintahkan oleh Balak, dalam perjalanannya tersebut malaikat Tuhan menampakkan diri sebanyak 3 kali, tetapi Bileam tidak dapat melihat, dan keledai yang ditumpanginya itu pun yang melihat, sehingga membuatnya menyimpang dari jalan itu, yaitu membelok ke ladang, membuat kaki Bileam terjepit tembok, dan keledai itu merebahkan dirinya. Hal ini membuat Bileam marah dan memukul keledainya dengan tongkat. Tuhan membuat keledai itu bisa bicara kepada Bileam. Akhirnya Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan sedang berdiri dengan memegang pedang. Malaikat itu menjelaskan kepada Bileam, kalau bukan keledainya menghindar dari malaikat, pastilah Bileam sudah terbunuh, karena malaikat datang untuk menghalangi perjalanan Bileam. Keledai Bileam telah menyelamatkan nyawa tuannya. Iya, pada saat itu Bileam sebenarnya malaikat Tuhan marah sama dia, tapi keledainya mau menolong dia, tapi malah Bileam memukul keledainya dengan tongkat. Namun Tuhan akhirnya memperlihatkan malaikat itu mengatakan bahwa kalau bukan karena keledainya, Bileam yang akan terbunuh ya. Ini yang dipakai Allah di antara tokoh-tokoh Alkitab dengan hewan-hewan yang digunakan Allah untuk menolong mereka ya. Nah,
kita tahu bahwa Allah menciptakan berbagai macam hewan di sekitar kita dengan berbagai manfaatnya. Misalnya, kerbau atau sapi yang dipakai petani untuk membantu membajak sawah. Yang kedua, hewan ternak dapat kita pelihara dan kita makan hasilnya, seperti ayam, sapi, kambing, bebek, babi, dan ikan. Yang ketiga, kuda yang membantu Pak Kusir untuk menarik delman. Ada lagunya ya. Kusir naik delman, ya naik delman. Kuda dipakai untuk delman ya. Yang terakhir, keledai dan unta yang dijadikan sebagai alat transportasi pada masa lampau. Masa lampau nggak ada pesawat, nggak ada kapal, nggak ada helikopter, nggak ada kereta api, nggak ada bus, tapi yang adalah binatang unta dan juga keledai yang dipakai Tuhan untuk membantu orang-orang zaman dulu dalam perjalanan mereka ya, apabila mereka pergi jarak jauh ya. Nah, sayangnya masih ada banyak hewan yang diciptakan Allah tetapi tidak dipelihara dengan baik, di mana masih ada manusia yang berburu secara liar dan menjual bagian-bagian hewan itu dengan harga yang tinggi. Contohnya gajah dipakai manusia, malah gadingnya yang diambil, disalahgunakan ya. Itu tidak baik, tidak boleh ya. Terus, padahal kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menggunakan, memelihara dan melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Karena Allah sendiri juga memelihara hewan-hewan peliharaannya itu seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 100 pasal 4 ayat 10 sampai 12. Yaitu Allah juga turut memelihara hewan-hewan ciptaannya. Dipeliharanya hewan-hewan itu dengan memberikan minuman dan mata air yang mengalir. Jadi Tuhan juga memelihara ya. Tuhan memelihara hewan-hewan ciptaannya untuk dapat dipergunakan oleh manusia dengan sebaiknya ya. Oke, tunjukkanlah rasa syukur kita kepada Allah atas hewan-hewan yang telah diciptakannya untuk kita. Ingat ya, kita harus melestarikan, kita harus menjaga, kita harus merawat hewan-hewan yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita saat ini sedang memelihara hewan peliharaan, misalnya ikan, ayam, sapi, atau apapun yang hewan yang kita pelihara, kelinci. Nah, coba rawat, pelihara dengan baik supaya apa? Karena itulah yang diperintahkan Tuhan buat kita. Kita boleh menjaga, merawat hewan-hewan yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Mari kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas hewan-hewan yang telah diciptakannya untuk kita dengan cara bagaimana? Yang pertama, melestarikan hewan-hewan yang sudah langka dengan tidak berburu secara liar, dengan membunuh hewan-hewan tersebut. Misalnya gajah, diburu, diambil gadingnya, dijual, ya, atau badak, culanya diambil untuk dijual, ya, diperjualbelikan secara ilegal. Atau misalnya ular diambil, diburu, diambil kulitnya, dibuat dengan berbagai macam tas ataupun yang lain-lainnya. Ya, itu tidak baik, itu tidak boleh karena hewan-hewan, ada hewan langka yang sebenarnya harus dilindungi ya. Nah, yang kedua, tidak mencemari lautan dengan berbagai macam sampah dan limbah yang dapat menyebabkan kematian hewan-hewan yang dalam laut, misalnya dengan pukat harimau atau dengan kita gunakan alat bahan peledak ketika mau mengambil ikan-ikan yang ada di laut atau di sungai, kita racunin dulu baru kita ambil, nggak boleh ya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di sekitar air, baik itu laut maupun di sungai yang kita ambil ikan-ikannya ya, ataupun binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut. Itu tidak boleh ya. Yang ketiga, merawat hewan peliharaan di rumah dengan baik. Kucing, anjing, apa aja hewan peliharaan kalian, ikan, peliharalah dengan baik ya. Saat ini yang sedang tren adalah melihara ikan cupang, ya, harganya sampai puluhan juta ya. Nah, kalau kalian punya, rawat, jaga dengan baik ya. Oke. Nah, sungguh besar dan luar biasa Allah kita yang telah menciptakan semesta dan beraneka ragam hewan. Tahukah kamu dipanggil Allah menjadi sahabat atau mitranya. Jadi ingat, kita dipanggil Allah untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi mitranya, artinya rekan sekerja, rekannya, sahabatnya, temannya ya. Untuk memelihara ciptaannya, lakukanlah tugas itu dengan bertanggung jawab dan penuh sukacita ya. Oke, jika kita dikasih tanggung jawab memelihara hewan, untuk memelihara hewan peliharaan di rumah, peliharalah dengan baik ya.
Oke, penjelasan ayat Alkitabnya dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 25. Kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai 25 menceritakan bagaimana Allah melanjutkan karya penciptaannya pada hari kelima dan pada hari keenam untuk saling melengkapi ciptaannya yang lain. Apa yang diciptakan Allah pada hari yang kelima dan keenam? Yaitu adalah hewan-hewan ya. Pada ayat 20 sampai 23 dikatakan bahwa pada hari ada hari kelima Allah berfirman dan menjadikan berbagai macam hewan-hewan yang hidup dalam air serta burung-burung di udara. Semua hewan itu memenuhi lautan dan cakrawala. Itulah yang diciptakan pada hari yang kelima. Sedangkan pada ayat 24 sampai 25 Allah kemudian melanjutkan ciptaannya pada hari ke-6. Setelah menciptakan binatang-binatang dalam air, Allah pun berfirman dan menjadikan binatang-binatang di darat itu, yaitu segala binatang yang melata, jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak ya. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya dapat berkuasa atas segala ciptaannya. Semua yang diciptakan Allah itu baik adanya ya. Kita masih ingat cerita tentang penciptaan Allah ya. Jadi kalau kita dikasih Tuhan tanggung jawab atau orang tua kita ngasih tanggung jawab memelihara hewan peliharaan, rawatlah dengan baik ya. Kasih makan jangan lupa. Kalau memang bisa mandikan, bersihkan kandangnya supaya binatangnya pun sehat ya. Oke, di dalam Mazmur 150. Mazmur ini merupakan pesan terakhir dan menjadi penutup dalam kitab Mazmur. Perikop yang sungguh indah menggambarkan bagaimana pemazmur mengungkapkan puji-pujiannya kepada Allah. Sehingga pada ayat yang ke-6 pemazmur pun turut mengajak, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hal ini dapat berarti bahwa selama kita masih diberikan nafas kehidupan dari Allah, marilah kita terus memuji Sang Pencipta. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa karena segala keperkasaannya dan kebesarannya, kita dapat dengan sungguh-sungguh memuji Allah karena karya agung yang telah dilakukannya melalui penciptaannya dan penebusannya bagi dunia ini ya. Kita memuji Tuhan tidak hanya melalui puji-pujian atau nyanyian atau tari-tarian kepada Allah, tapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap dan perbuatan nyata kita kepada sesama dan ciptaannya. Jadi jangan bilang kalau kita sayang atau mengasihi Allah, sementara kita dengan seenaknya memukul binatang yang tanpa ada salahnya kita pukul, ya itu tidak boleh ya, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, pelihara. Kecuali mereka sudah mengganggu kita baru boleh ambil tindakan. Tapi selama binatang itu tidak mau berbuat apa-apa sama kita, jangan coba-coba melakukan sesuatu kepada mereka ya, karena ingat Tuhan itu maha melihat apa yang kita lakukan. Oke? Nah, Miss April yakin kalian di sini semua adalah anak-anak yang bertanggung jawab dengan menjaga lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, boleh kalian jaga, kalian rawat dengan baik. Oke. Nah, yang menjadi tugas kalian, boleh lihat buku paket. Buku paket kalian di halaman 60, kegiatan 1 ya. Pernahkah kamu ke kebun binatang? Apakah di rumahmu ada hewan peliharaan? Kamu pernah ke kebun binatang atau pernah kamu di rumah memelihara hewan peliharaan? Nah, ceritakan pengalamanmu kalau kamu pernah ke kebun binatang atau pengalamanmu memelihara hewan di rumah kepada teman. Tulis di buku tulis ya. Jadi salah satu aja pilih, nggak usah dua-dua. Kalau kalian pernah ke kebun binatang, tulis pengalaman kalian, apa yang kalian lihat, binatang apa. Nah, kalian boleh bercerita di situ. Nah, kalau kalian belum pernah ke kebun binatang tapi memelihara hewan ciptaan, hewan-hewan peliharaan seperti misalnya kucing, ayam, boleh kalian ceritakan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan 3. Nah, mengelompokkan hewan, mengeksplorasi. Ada aneka ragam hewan yang diciptakan oleh Allah pada hari yang kelima dan keenam. Kelompokkanlah hewan-hewan yang tergolong hewan ternak, hewan melata, dan hewan buas. Itu ada di kotaknya di halaman 61 ya. Yang halaman 61 kalian kerjakan boleh di buku paket. Yang kegiatan 1 kalian kerjakan di buku tulis. Tapi jangan singkat-singkat ya. Kegiatan 1, aku pernah ke kebun binatang. Cuman 2 baris, 3 baris jangan ya. Coba bisa 2 paragraf, nggak apa-apa.
Jadi mengarang kalian ya, menceritakan pengalaman kalian. Oke? Nah, hari ini cukup sudah pembelajaran kita. Semoga kalian tetap semangat di dalam belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami diingatkan, kami boleh menjaga, merawat hewan ciptaan Tuhan ya Tuhan. Bapak, ajar kami agar kami boleh melakukannya, agar kami boleh menjadi anak yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikan mereka Tuhan semangat terus dalam belajar dan juga disiplin dan rasa tanggung jawab di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka Tuhan. Agar mereka boleh menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan, anak-anak yang bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga mereka kesehatan, juga berikan roh kecerdasan dan kepintaran ya Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan yang mendampingi mereka belajar maupun yang bekerja. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat. Jangan lupa terus berdoa. Oke, God bless you. Bye-bye.